Pramasito dari G1 Akuntansi, Universitas Teknologi Digital. Di sini aku akan menerangkan atau memaparkan materi tentang metode pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama, yaitu ada analisis sistem yang terbagi menjadi laporan hasil analisis sistem, usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang kedua ada desain sistem yang terbagi menjadi 3, yaitu laporan final desain sistem secara rinci, laporan final desain sistem secara garis besar, dan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga yaitu implementasi sistem. Ada laporan final implementasi sistem. Analisis sistem. Analisis sistem terbagi menjadi 4 tahap, yaitu analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, pelaksanaan analisis sistem, dan penyusunan laporan hasil analisis sistem. Sumber informasi dalam analisis sistem. Yang pertama ada sistem akuntansi yang sekarang digunakan, yang kedua ada sumber dari dalam perusahaan yang lain, dan yang ketiga ada sumber-sumber luar. Manfaat utama dilakukannya analisis yaitu efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, ide rancangan, identifikasi sumber daya, pengetahuan konversi, titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Yang pertama yaitu wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan, pengambilan sampel, dan pengumpulan dokumen. Desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakaian informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi. Tahap desain sistem yaitu ada desain sistem secara garis besar, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, evaluasi sistem, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, desain sistem secara rinci, dan penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi teknisi yang akan menjalankan sistem dapat dilakukan secara operasional. Persiapan implementasi sistem yaitu implementasi sistem sangat ditentukan oleh perancangan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan ditujukan kepada karyawan yang akan mengoperasikan sistem akuntansi. Konversi sistem yaitu ada konversi langsung, implementasi sistem baru secara langsung, dan menghentikan dengan secara pemakaian sistem yang lama. Dan ada juga konversi paralel, implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Ada konversi modular, sistem informasi mengimplementasikan sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Konversi phase-in mirip dengan konversi modular. Beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri.